Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang dua aturan yang berlaku pada segitiga sembarang gitu ya. Segitiga sembarang bisa segitiga tumpul maupun segitiga lancip. Aturan tersebut dinamakan dengan aturan sinus dan aturan kosinus. Hal ini berbeda dari penurunan rumus perbandingan trigonometri dasar yang hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sedangkan ini aturan sinus dan aturan kosinus berlaku pada segitiga sembarang. Perhatikan segitiga ABC sembarang begini. Ini adalah segitiga lancip ya. Segitiga lancip. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut A, maka sisi di depannya adalah A kecil. Kemudian ini sudut B, maka sisi di depannya adalah B kecil, dan sudut C di sini maka sisi di depannya adalah C. Kemudian CD adalah garis tinggi dari sudut C ya. CD adalah garis tinggi dari sudut C. Kita perhatikan penurunan rumus aturan sinus dulu yang pertama. Perhatikan segitiga ACD, segitiga ACD ini siku-siku ya, siku-siku di D. Maka berlaku sin A tentu depan per miring ya, berarti CD per AC, CD per AC. Itu sin A ya. Sin A sama dengan CD per AC. Kemudian kalau kita perhatikan pula segitiga dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kalau kita CD berarti CD garis tinggi tadi adalah CD sama dengan AC kali sinus A. Ini persamaan kita namakan persamaan pertama. Ini persamaan pertama, CD itu adalah CD saja AC ya, berarti AC dikali sin A. Selanjutnya kita perhatikan segitiga siku-siku yang seberangnya, yaitu BCD ya. Segitiga siku-siku, segitiga BCD. Ini siku-siku di D juga. Maka berlaku nanti di sini sin B. Nah, sin B-nya apa? Ini B-nya, sin B berarti depan per miring ya. Berarti CD per BC ya, per BC. Sehingga kalau gitu kita cari CD sama dengan BC sin B ya. BC kali sinus B. Ini persamaan kedua. Oke. Nah, itu adalah persamaan kedua. Sekarang kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh ini sama-sama CD ya, sama-sama CD, berarti CD tentu sama dengan CD. CD yang pertama kita ambil dari persamaan pertama, AC dikali sin A sama dengan CD yang kedua ini BC kali sin B. Oke, AC tadi apa? AC adalah B ya. AC itu panjangnya tadi adalah B. Nih. AC panjangnya B. Oke. Dikali sin A. BC panjangnya A ya. BC panjangnya A dikali sin B. Oke, dikali sin B. Jadi kita ganti AC-nya adalah B, kemudian BC-nya adalah A. Ini tetap sin B. Oke, maka kita ambil yang senada sin A dengan A gitu ya. Maka berlaku nanti di sini adalah B per sin B sama dengan A per
sin A. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan sinus ya. Aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Dan ini secara umum dapat kita tulis adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini yang kita sebut sebagai aturan sinus ya. Ini yang kita sebut sebagai aturan sinus. Nah, ini juga berlaku kalau tadi yang kita gunakan gambar ini adalah segitiga lancip, dia juga berlaku rumusnya akan sama dengan ini kita peroleh, berlaku juga untuk segitiga tumpul. Ini proses penurunan dari aturan sinus. Selanjutnya kita akan menurunkan aturan kosinus. Oke, sebelum kita masuk ke aturan kosinus, kita ingat bahwa kapan aturan sinus ini digunakan? Aturan sinus itu digunakan bila ada beberapa kasus yang terjadi ya. Jadi aturan sinus ini dimanfaatkan untuk mengetahui sisi-sisi segitiga jika diketahui beberapa hal. Yang pertama, diketahui kedua sudut satu sisi ya. Digunakan jika diketahui dua sudut satu sisi ya, satu sisi dua sudut. Kasus kedua, aturan sinus ini bisa dipakai jika diketahui dua sisi satu sudut. Diketahui dua sisi satu sudutnya. Oke, gitu ya. Jadi bisa diketahui satu sisi dua sudut, jadi bisa sisi sudut atau sudut sisi sudut atau sisi sudut. Nah, jika hal ini diketahui maka dua hal ini diketahui maka sisi-sisi yang lain dari segitiga ini dapat kita tentukan dengan menggunakan aturan sinus. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan aturan kosinus. Kita masih menggunakan segitiga lancip di sini, segitiga A, B, C. Kemudian ada garis tinggi dari sudut C ini, kita ke ujung ke tengah ini kita namakan titik D. Ini adalah garis tinggi ya, T. Maka yang pertama kita perhatikan dulu segitiga BCD. Segitiga BCD. BCD. Ini adalah siku-siku di D ya. Siku-siku di D. Nah, berdasarkan Pitagoras di sini berlaku apa? Berlaku segitiga siku-siku ya, berarti A kuadrat atau BC kuadrat sama dengan BD atau BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Oke, itu dari segitiga. Kalau kita ambil angka-angkanya, berarti BC itu A kuadrat, berarti ya A kuadrat sama dengan BD. Nah, BD ini kita belum punya. Kemudian yang ada tuh adalah CD ya, T. Berarti ini BD tetap. BD kuadrat tambah T kuadrat. Ini T-nya ada. Oke. Selanjutnya ini persamaan pertama, saya namakan persamaan pertama. Selanjutnya perhatikan segitiga sebelahnya. Segitiga ACD. ACD. Nah, dari segitiga ACD ini berlaku apa? Kita perhatikan. Segitiga ACD itu berlaku sinus A apa? Coba sinus A. Sinus A itu berarti depan per miring ya. Berarti T per AC. T per AC dapat kita ambil dari sini, T-nya adalah
AC sin A. Ini persamaan kedua kita namakan. Kemudian cos A. Cos A berarti AD per AC ya. AD per AC. Iya. Sehingga bisa kita manfaatkan AD saja ini sama dengan AC cos A ya. AC cos A, ini persamaan ketiga. Oke. Itu persamaan ketiga kita namakan. Selanjutnya kita akan memanfaatkan 2 dan 3 ini kita substitusikan ke 1. Oke, kita coba dulu ke bawah sini. Substitusi 2 dan 3 ke 1 gitu ya. Kita akan gunakan di sini. Kita substitusi 2 dan 3 ke 1. Oke. 1 kita terakhir adalah A kuadrat disama dengan BD kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. BD kita tersebut dapat kita ganti BD saja, tentu AB dikurang AD ya. Oke, boleh. Jadi ini A kuadrat sama dengan BD itu adalah AB. Ini AB ya. BD kalau kita tulis di sini BD saja itu sama dengan AB dikurang AD ya. Ya, AB dikurang AD. Betul. Berarti AB dikurang AD kuadrat tambah T-nya kita manfaatkan ini. Berarti AC sin A dikuadratkan. Oke. Itu kita tulis dulu. Kemudian yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kita ganti dulu semuanya. Ini kalau dikuadratkan gitu ya, berarti ini tetap ini A kuadrat sama dengan ini tentu AB kuadrat dikurang 2AB kali AD tambah AD kuadrat ya, negatif tambah jadinya ya, ditambah AC kuadrat sinus kuadrat A. Oke, itu yang pertama. Sekarang kalau kita ganti semuanya, berarti A kuadrat sama dengan Oke, kita sudah mendapatkan A kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang 2AB kali AD tambah AD kuadrat tambah AC kuadrat sin kuadrat A. Oke, sekarang kita ganti AC kuadrat. AC kuadrat itu adalah B kuadrat ya. Jadi kita bikin ini dulu. A kuadrat sama dengan AB kuadrat itu nilainya adalah belum ada ya. AB kuadrat itu nilainya juga belum ada. Kita tulis dulu AB kuadrat dikurang 2AB kali AD tambah AD kuadrat tambah AC, ini B kuadrat dikali sin kuadrat A. Sin kuadrat A. Oke, sekarang kita ganti semuanya.
AB dari gambar kita tadi, AB itu adalah AB ini adalah C tadi ya. Kemudian BC adalah A, AC adalah B, kemudian CD adalah T. Sedangkan T-nya adalah AC sin A. Oke, kita gunakan angka-angka ini. AB itu adalah C kuadrat, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 kali C kali AD. Nah, AD kita adalah AC cos A. Sedangkan AC adalah B ya. Berarti ini kurung B cos A ditambah AD. AD kita itu adalah AC cos A. Berarti ini B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A ini adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Ya, 1 dikurang cos kuadrat A. Sekarang semuanya sudah bernada cos. Sekarang kita coba buka kurungnya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 ini kali 2BC cos A ditambah B kuadrat cos A ditambah kalikan ini B kuadrat dikurang B kuadrat cos A. Ini yang sama bisa kita coret nih. Bis. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah ini, atau ini ke depan boleh ya, ini ke depan. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, ini aturan cos. Ini saja sudah bisa kita sebut sebagai aturan kosinus. Yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. A di depan, A di belakang. Sehingga kalau kita ingin memperluasnya, jadinya adalah kalau B kuadrat tentu ini adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Satu lagi kalau di sini C kuadrat tentu jadinya adalah B kuadrat tambah A kuadrat ya, maaf. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, ini adalah aturan kosinus. Tapi ini juga bisa kita modifikasi, atau kita tulis cosnya yang di depan. Berarti ini cos A tentu jadinya adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC gitu ya. Dan begitu juga kalau cos B, di sini dapat kita modifikasi cos B ini pindah ke sini, ini ke sini ya. Sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Sedangkan kalau yang terakhir, kalau cos C, maka cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Oke, ini yang kita sebut sebagai aturan kosinus. Bisa tampilannya seperti ini atau tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kapan aturan cos ini dapat digunakan? Nah, sama halnya dengan aturan sin. Kapan dia digunakan? Dapat digunakan bila ya. Aturan cos itu dapat digunakan bila dia diketahui ketiga sisinya atau dua sisi satu sudut. Jadi bisa diketahui jika diketahui dua sisi satu sudut, atau kasus yang kedua diketahui
ketiga sisinya. Jadi kita bisa menentukan sudut dari, kalau ketiga sisinya diketahui berarti kita bisa mengetahui salah satu sudut dari segitiga tersebut gitu ya. Oke, itu tadi penurunan aturan sinus dan kosinus pada segitiga lancip, dan dia juga berlaku pada segitiga tumpul. Jika bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan share.